Di masyarakat ini, siaran langsung, live streaming, adalah pekerjaan yang menguntungkan, dan semua orang ingin berpartisipasi. Hari ini, si pengganggu PGO membuat konten tentang melecehkan teman sekelas untuk merayakan saluran YouTube-nya yang mencapai 700.000 pelanggan. YouTuber wanita pendatang baru lainnya, Jumi, juga dengan antusias ikut bergabung. Dia masih baru di pasar dan mencoba memanfaatkan ketenaran PGO. Secara kebetulan, protagonis kita, Hobin, adalah korban malang yang kita pilih. Kita menggambarnya di mana-mana, membuatnya tampak seperti badut di pasar malam. Hobin tak berdaya dan tidak bisa melawan. Ia dengan sedih menganggap dirinya sebagai sosok yang menyedihkan. Setelah membersihkan cat dari wajahnya, ia dipukuli lagi oleh Gio, juru kamera Po. Gio benar-benar keterlaluan. Dia mengatakan ini adalah hukuman yang pantas untuk Hobin karena berani tidak tersenyum di depan kamera. Hobin, seperti anak anjing yang jinak, hanya berbaring diam dan menahannya. Tapi yang lebih membuat Hobin marah adalah mereka telah mendapatkan 30.000 yen selama istirahat makan siang mereka. Tiba-tiba, sebuah ide berani muncul di kepala Hobin. Atau mungkin kau harus membuat saluran New UMU sendiri. Ten Hyo punya ide serupa. Dia bertanya pada temannya, Po, tentang cara membuat saluran. Tak lama kemudian, Hobin pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ibunya. Karena ibunya harus menjalani dialisis, rumah sakit seperti rumah kedua baginya. Ibu Hobin ingin keluar dari rumah sakit karena tidak ingin menjadi beban bagi anaknya. Hobin sama sekali tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia berjanji pada dirinya sendiri akan bekerja keras untuk mendapatkan banyak uang guna membayar perawatan ibunya. Ibunya adalah satu-satunya kerabat yang tersisa, dan jika mengingat kembali, hidup terasa begitu tidak adil. Uang yang didapatkan petugas Po dalam beberapa jam setara dengan gaji 1 bulan penuh bekerja di restoran burger. Satu-satunya penghiburan dalam pekerjaannya adalah berada di dekat Bomi, rekan kerjanya yang cantik dan menawan. Kenapa sih Po harus datang dan bikin masalah hari ini? Bajingan menjijikan ini melakukan segala cara untuk mendapatkan nomor telepon Bomi. Hobin, karena gadis cantik itu, tiba-tiba menjadi sangat berani. Dia mengumpulkan semua keberaniannya untuk menyelamatkan rekannya. Setelah seharian bekerja keras, Hobin harus memasak mie untuk Gio. Sebelumnya, dia mengundang Gio ke rumahnya untuk membahas pembangunan kanal. Pria ini sangat jago bermain game, dan donasinya terus mengalir. Sayangnya, Hobin tersandung dan tanpa sengaja menumpahkan semangkuk mie ke seluruh tubuhnya. JHP sangat marah dan mulai memukulinya. Dia tidak hanya menyerang Hobin secara fisik, tetapi juga menghina ibunya secara verbal. Dia boleh mengganggu Hobin, tetapi sama sekali tidak boleh mengganggu ibunya. Hobin tanpa sadar berubah menjadi orang baru, menjadi jauh lebih pemberontak dari biasanya. Kemudian, seperti dua binatang buas yang lapar, mereka saling menerjang, terlibat dalam pertarungan sengit yang seimbang. Hobin mendaratkan pukulan kerahang, dan Gio segera membalas dengan keganasan yang sama. Karena mereka begitu fokus pada lawan mereka, mereka tidak menyadari bahwa pertarungan itu masih direkam. Baru keesokan harinya, ketika J2 menelepon untuk memberitahunya, Hobin mengetahui bahwa siaran langsung hari sebelumnya belum dimatikan seperti yang mereka kira. Hobin hanya tersandung kabel monitor, tetapi kamera komputer terus merekam semuanya seperti biasa. Sayangnya, siaran langsung pertarungan mereka menarik perhatian yang sangat besar, meraih 10 juta penayangan dan lebih dari 10.000 komentar. Hobin awalnya sedikit putus asa, tetapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak karena gembira. Jumlah uang yang ia terima dari platform tersebut mencapai angka yang luar biasa, yaitu 1 juta yen. Kejatuhan Gio kemarin menghancurkan reputasinya. Ia berencana untuk menindas anak laki-laki gemuk di kelas untuk mendapatkan kembali prestisenya. Namun tanpa diduga, anak laki-laki gemuk itu memukuli Gio, membuatnya babak belur. Si petugas Po bahkan tidak lagi mempedulikan si juru kamera yang tidak berguna ini. Dunia Gio benar-benar runtuh. Dia memutuskan harus menemukan Hobin untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya sendiri. Hobin menggunakan uang yang baru saja diperolehnya untuk membayar tagihan rumah sakit ibunya. Uang bukan lagi masalah. Hobin dengan senang hati merawat ibunya dengan baik. Saat dia berjalan-jalan di jalan, Gio datang untuk membuat masalah, mengklaim ingin mendapatkan bagian dari penghasilan siaran langsung, dengan alasan bahwa dia juga telah berkontribusi pada proyek tersebut. Hobin tidak pernah menyetujui kesepakatan bagi hasil ini. Rasa takutnya telah hilang.
Dia siap untuk terlibat dalam ronde sparring kedua dengannya. Mereka akan bertarung sampai kelelahan sebelum akhirnya berhenti untuk berdiskusi satu sama lain. Gio mengungkapkan bahwa dia telah mempersiapkan diri sebelumnya. Dia membawa ponsel ini untuk merekam pertarungan mereka. Selanjutnya, Gio menyarankan kolaborasi dengan Hobin. Dia mengerti bahwa Hobin sangat membutuhkan uang. Kemitraan ini akan menguntungkan mereka berdua. Untuk membuatnya lebih meyakinkan, Gio dengan bangga memperkenalkan dirinya sebagai orang di balik kesuksesan Po. Sebagai seorang pemula, Hobin tidak tahu betapa sulitnya siaran langsung sebenarnya. Hobin jelas tidak bisa menangani pembuatan konten dan pengambilan gambar sendirian. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan rekan kerja untuk menangani bidang-bidang yang kurang dia kuasai. Argumen-argumen yang tampaknya masuk akal ini meyakinkan Hobin untuk setuju. Setelah melalui negosiasi yang panjang, Gio akhirnya mengalah dan hanya meminta 10% dari keuntungan, sementara Hobin menyimpan sisanya. Dengan kesepakatan seperti itu, Hobin langsung mengangguk setuju. Gio mengumumkan bahwa ia bermaksud melatihnya untuk menjadi pemburu pengganggu. Hari ini, Hobin dan Gio kembali terseret ke siaran langsung Po. Tujuan yang jelas adalah untuk merayu kedua pemuda yang sedang naik daun itu. Jangan berpikir bahwa hanya karena Hobin terlihat naif, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkap wajah asli preman terkenal itu. Memanfaatkan momen tersebut, Hobin dengan lantang membongkar rahasia memalukan Po. Semua aksi pemberian hadiahnya untuk para penonton hanyalah tipuan. Di depan kamera, ia berpura-pura menjadi orang baik, tetapi di luar kamera, sifat aslinya sebagai seorang preman langsung terungkap. Untuk membuktikan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, dia melepas bajunya, memperlihatkan memar di tubuhnya. Hobin sangat berani hari ini. Dia berdiri di sana, bengkak dan siap bertarung. Po sangat marah. Dasar bocah tak berguna, berani-beraninya kau membantahku hari ini. Hobin sangat sial, dan ponselnya baru saja kehabisan baterai. Buck, yang diliputi amarah, memukuli Hobin dengan serangkaian pukulan, hingga rahangnya terkilir. Serangan mengerikan itu menarik perhatian siswa dari kelas-kelas tetangga, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Hobin telah merencanakan semuanya. Si petugas Po, Provincial Officer, termakan umpan. Gio memegang ponselnya, memilih sudut terbaik untuk merekam perkelahian itu. Siaran langsung ini sekali lagi menarik jumlah penonton yang luar biasa. Rencana Hobin secara resmi berada di ambang keberhasilan. Meskipun dia telah mempersiapkan diri sebelumnya, ketika dia melihat PGO mulai bertarung dengan serius, Hobin panik dan tangan serta kakinya gemetar. Ya Tuhan, selamatkan aku. Kata-kata kasar dari PGO, yang ditujukan kepada ibu Hobin, membuatnya marah. Semangat bertarung Hobin meluap, tak seorang pun diizinkan menyentuh ibunya. Hobin meraung dan menerjang langsung ke arahnya. Tapi segalanya tidak berjalan seperti yang dia bayangkan. Pertarungan ini seperti batu melawan batu besar. Hobin menipu dirinya sendiri dengan berpikir dia bisa melakukan sesuatu, tetapi dia salah. BC Go mengangkat Hobin tinggi-tinggi ke udara lalu membantingnya dengan keras ke tanah. Bahkan dari kejauhan, orang bisa merasakan betapa menyakitkannya. Kebenaran pahit itu membuat Hobin tersadar. Jadi, beginilah pertarungan sesungguhnya. Pertarungan dengan Gio beberapa hari yang lalu hanyalah dua anak yang bermain-main. Kesenangan sudah berakhir. BC Go bertekad untuk menghabisi mereka dengan satu pukulan telak. Tepat saat itu, penyelamat Hobin tiba. Murid baru itu, bintang yang sedang naik daun di dunia seni bela diri campuran, memiliki aura tak terlihat yang membuat Pego ketakutan. Hobin kalah telak dalam pertarungan itu, tetapi itu adalah kekalahan dari posisi yang kuat. Hobin mencapai kedua tujuannya. Ia mendapatkan konten baru untuk saluran V-Hit dan sekaligus menghancurkan reputasi Pego yang tercoreng. Preman itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian dengan cara yang tidak diinginkannya. Seluruh pengikut setianya melihat kemunafikannya. Untuk mendapatkan kembali kepercayaan, BC Go mengertakkan giginya dan memohon maaf. Dia meminta maaf karena telah terbongkar, tetapi semua orang sudah tahu seperti apa dirinya. Dengan demikian, hanya dalam beberapa hari, PGO jatuh ke dasar masyarakat, sementara Hobin bangkit menjadi bintang baru. Hobin dan Gio mendiskusikan strategi untuk membangun saluran yang berkelanjutan. Untuk menghasilkan uang di platform Newubu, mereka perlu membuat video yang lebih panjang untuk menarik lebih banyak iklan. Secara umum,
Hobin harus membuat adegan pertarungan berlangsung selama mungkin. Hobin menjelajahi internet untuk mencari teknik bertarung yang lebih efektif. Secara kebetulan, ia menemukan saluran instruktur bela diri anonim. Entah karena penampilannya yang jelek atau tidak, instruktur bela diri itu menyembunyikan wajahnya dengan topeng ayam. Hobin sangat gembira, ingin sekali melihat apa yang ditawarkan instruktur ini. Pelajaran pertama yang diajarkan instruktur mirip ayam itu adalah aturan penting yang harus selalu diingat. Jangan pernah kehilangan kendali. Tanpa kendali diri, Anda tidak bisa melayangkan pukulan. Saat lawanmu kehilangan kendali, saat itulah kamu memiliki keuntungan. Pelajaran kedua, dari master bela diri ayam, mengajarkan cara menerima pukulan tanpa merasakan sakit. Mendengar ini saja sudah terasa seperti penipuan, seperti pergi ke Kamboja. Hobin merasa putus asa, mematikan ponselnya dan pergi tidur. Reputasi baik Hobin membuat Bomi terkesan. Rekannya secara proaktif menghubunginya untuk mengobrol. Hobin merasa seperti sedang bermimpi, tetapi pesan Bomi langsung membangkitkan semangatnya. Baru-baru ini, dia adalah seorang pria canggung yang diremehkan, tetapi sekarang bahkan seorang gadis cantik pun yang memulai percakapan dengannya. Temannya, Gio, mengingatkan Hobin untuk memperhatikan posisinya saat ini. Dia bukan lagi hanya seorang siswa SMA biasa. Banyak orang di luar sana sudah mengenal dan mengaguminya. Mempertahankan popularitas itu tentu saja tidak mudah. Gio dengan belak-belakan bertanya kepada Hobin apakah dia bisa bertahan bahkan 3 menit dalam pertarungan. Hobin bingung, pikirannya kosong, tidak mampu memikirkan apapun. Tiba-tiba, Jumi mendekati Hobin dan menyarankan agar dia bergabung dengan siaran langsungnya. Gadis pelin-pelan ini sama pelin-pelannya seperti sandal jepit. Melihat popularitas Hobin saat ini, dia langsung ingin memanfaatkannya. Bagaimana mungkin Hobin yang naif mempercayai kata-kata manisnya? Tepat ketika semuanya mulai membaik, wajah menyebalkan pria Po itu ikut campur. Dia datang untuk membalas dendam atas apa yang Hobin lakukan padanya. Hobin dengan tenang mengingat nasihat dari guru bela diri ayam. Terkadang, menerima pukulan tanpa merasakan sakit itu nyata. Dia berteriak keras untuk meningkatkan semangatnya, bersiap menerima pukulan dari lawannya. Gio dengan cepat mengeluarkan kamera dan mengarahkannya ke Po. Po masih takut dengan internet, jadi dia panik saat melihat kamera. Dengan demikian, Hobin nyaris lolos dari kematian. Beberapa saat kemudian, Hobin mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan kepada Bomi agar pikirannya jernih. Ia bahkan lebih senang ketika Bomi menyarankan mereka berbicara di telepon. Saat ia berdiri di sana, bingung harus berbuat apa, 2 orang yang mengaku sebagai penggemar mendekati Hobin. Mereka sebenarnya adalah sepasang perampok yang telah memasang jebakan untuk menjebaknya di sebuah gang kecil. Mereka menggeledah tubuhnya dengan teliti. Satu-satunya barang berharga yang dimilikinya adalah ponselnya. Hobin memohon agar mereka tidak mengambilnya, mengatakan bahwa itu satu-satunya cara dia bisa berbicara dengan Bomi. Tentu saja, mereka tidak mendengarkan dan pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gio kemudian mengungkapkan bahwa dia telah merekam seluruh kejadian perampokan Hobin. Tidak perlu membuat konten, kontenlah yang menemukannya. Hobin pun tampak jauh lebih ceria. Hobin menyambut semua orang pada penampilan penangkapan perampoknya hari ini. Dia mengikuti kedua perampok itu. Hobin mengikuti mereka ke kamar karaoke. Perampok itu mencibir Hobin, berkata, "Dengan tulang emasmu, kemampuan bertarung macam apa yang kau miliki?" Wajah Hobin tetap tanpa ekspresi. Dia teringat kata-kata ahli bela diri amatir itu. Perampok itu menerjang ke depan dan melayangkan pukulan yang kuat. Yang mengejutkan, Hobin secara proaktif menawarkan kepalanya untuk menerima pukulan tersebut. Kepercayaan diri Hobin berasal dari persiapan sebelumnya. Bertarung membutuhkan penggunaan kepala, secara harfiah. Itulah rahasia untuk menerima pukulan tanpa merasakan sakit. Pukulan paling kuat pada saat mengenai targetnya. Sederhananya, ketika Anda menanduk pukulan, kekuatan pukulan tersebut berkurang secara signifikan. Para penonton menyaksikan dengan tak percaya, benar-benar bingung. Apakah Hobin bertingkah aneh? Sengaja menerima pukulan seperti itu? Kata-kata guru bela diri itu memang benar. Hobin tidak merasakan sakit, dan rasa takutnya lenyap. Kemudian giliran dia untuk melakukan serangan balik. Teknik ini, ciri khas tinju, adalah gerakan khusus untuk menghindari serangan. Perampok itu terus memukul hingga lengannya sakit,
tetapi dia tidak bisa mengenai sasaran. Dan bahkan ketika dia berhasil mengenai sasaran, sasaran tersebut akan menerima pukulan di kepalanya. Lama-kelamaan menjadi membosankan. Jumlah penonton mulai menurun. Tepat saat itu, MUN Song berkomentar di saluran obrolan. Kemunculannya langsung mengembalikan jumlah penonton ke saluran tersebut. Semua orang terkejut ketika Mon memprediksi Ho Bin akan menang. Setelah pertarungan sengit, lengan perampok itu akhirnya menyerah. Dia memegangi lengannya dan berbaring di tanah sambil menjerit kesakitan. Pada akhirnya, Ho Bin keluar sebagai pemenang dan mendapatkan kembali ponselnya. Ho Bin dengan gembira memegang sejumlah besar uang yang telah dibayarkan platform kepadanya. 4 video di saluran Vial Hit miliknya telah meraih 25 juta penayangan, bersama dengan pendapatan lebih dari 2 juta yen. Gio mengingatkan Ho Bin untuk tidak berpikir bahwa uang mudah didapatkan. Pada kenyataannya, mereka hanya beruntung bisa mencapai ini. Tu cukup ketat dalam hal sensor konten. Mereka mungkin akan menandai video dengan konten kekerasan. Jika mereka ketahuan, mereka pasti akan celaka. Secara kebetulan, Jumi juga sedang siaran langsung di dekat situ. Bertekad untuk tidak membiarkan Jumi lolos begitu saja, Gio segera menarik Ho Bin pergi. Mereka tanpa sengaja berhenti di depan sebuah toko pakaian olahraga. Ho Bin cukup menyukai pakaian itu, tetapi ketika melihat harganya, dia berubah pikiran. Meskipun dia punya banyak uang, dia tidak terbiasa dengan kehidupan orang kaya. Karena pernah hidup dalam kemiskinan, ia tidak terbiasa berdandan. Namun, termotivasi oleh keinginan untuk tampil menarik saat pergi bersama Bomi, ia akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan sedikit uang. Keesokan harinya, Ho Bin menunggu Bomi di taman. Meskipun mengenakan pakaian bermerek, Ho Bin masih terlihat cukup kotor. Ho Bin dengan tenang mengeluarkan ponselnya untuk melakukan siaran langsung. Orang-orang di sekitarnya tidak terlalu senang dengan penampilannya. Mereka mengira Ho Bin telah mengkhianati teman-temannya demi uang dan ketenaran yang dimilikinya sekarang. Tiba-tiba, seorang gadis cantik berlari ke arah Ho Bin. Pemuda itu salah mengira dirinya sebagai idola terkenal, hanya untuk mengetahui bahwa gadis itu mendekatinya untuk meminta foto dengan seorang YouTuber tampan. Ho Bin sangat malu hingga ia tidak tahu harus menyembunyikan wajahnya di mana. Tepat saat itu, Bomi tiba. Gadis cantik itu sama sekali mengabaikan foto New York tersebut. Kegembiraan kembali menghiasi wajah Ho Bin yang muram. Ia bahkan lebih terkejut melihat kemeja barunya persis sama dengan yang dikenakan Bomi. Dan secara kebetulan, mereka tampak seperti pasangan yang mengenakan pakaian seragam untuk kencan. Ho Bin adalah seorang yang gagal total. Tidak ada satupun hal yang patut dipuji darinya. Ia pendek dan penakut. Ia tidak pandai berolahraga, dan nilainya hanya rata-rata. Ho Bin sangat kecewa pada dirinya sendiri. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa untuk bertahan hidup di dunia ini, orang-orang seperti dirinya harus belajar menundukkan kepala. Ia sangat ingin menjadi panutan, seperti orang lain. Seandainya suatu hari nanti aku bisa berada di puncak seperti dia. Itu hanya yang kukatakan, tetapi hari ini kesedihan Ho Bin telah lenyap sepenuhnya. Berkencan dengan Bomi adalah impian setiap orang. Kenyataan ini sama absurdnya dengan mimpi. Ini adalah mimpi yang tidak pernah ingin dia bangun darinya. Hanya sentuhan tangan mereka saja sudah cukup bagi Ho Bin untuk membayangkan berbagai skenario dalam pikirannya, seperti gambaran seorang ayah yang pekerja keras dan berjuang. Istri tercinta dan anak-anaknya yang masih kecil datang ke pintu untuk menyambutnya pulang. Itu saja sudah cukup untuk menghilangkan semua keletihannya. Oh, hidup terasa begitu damai dan bahagia. Ilusi-ilusi ini membuat Ho Bin lupa bahwa dia berada di sebuah kafe bersama Boy. Boy mengingatkannya, hampir meneteskan air liur. Di permukaan, Ho Bin mencoba tampak optimis, tetapi sebenarnya, dia sangat cemas. Ho Bin yakin temannya mungkin sangat malu berada di luar bersamanya. Ia kemudian mulai menjauhkan diri darinya. Pertama, ia melepas jaket luarnya agar orang lain tidak mengira mereka pasangan. Suasana di luar menjadi suram. Ho Bin, karena malu, hanya menundukkan kepala. Sikap acuh tak acuh ini berlanjut sepanjang acara tersebut. Betapapun kerasnya Bomi berusaha untuk dekat dengannya, dia tidak tahan lagi dan berdiri dengan marah. Bomi dengan jujur mengungkapkan kekecewaannya terhadap suasana hati Ho Bin yang buruk. Mungkin aku salah ingin bergaul denganmu. Baru ketika Bomi hendak pergi, dia akhirnya mengungkapkan perasaan sebenarnya. Ho Bin mengakui bahwa dia adalah seorang pecundang tanpa teman,
tanpa hobi, singkatnya, orang menyedihkan seperti dirinya yang tidak pantas bergaul dengan seseorang secantik Bomi. Kejujuran Hobin menyentuh hati Be. Dia setuju untuk memaafkan semuanya agar mereka bisa bersenang-senang bersama lagi. Sepanjang jalan-jalan mereka, Hobin diikuti oleh seorang gadis misterius berjaket kuning. Dia tampak seperti penggemar Hobin. Saat mereka sedang di luar, Bomi menerima telepon. Orang di ujung telepon mengatakan mereka ingin bertemu dengannya. Bomi kemudian mengungkapkan bahwa itu adalah Muen Song, teman dekatnya. Hobin terkejut mendengar nama itu. Sekali lagi, bayangan-bayangan seperti mimpi itu terlintas di depan matanya. Tapi kali ini, dalam mimpi itu, Muen Song adalah suami Bomi. Dan benar saja, dia muncul. Namun entah bagaimana, ia mengenakan jaket yang persis sama dengan jaket mereka. Merasa canggung, Hobin tanpa sengaja mengatakan bahwa ia berteman dengan Muen Song. Begitu ia mengatakannya, Muen Song sudah berada tepat di sebelahnya. Hobin tergagap, tidak tahu harus menyembunyikan wajahnya di mana. Muen Song, yang ternyata baik hati, segera menolongnya. Muen Song membenarkan bahwa mereka berteman. Hobin bingung, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Kemudian Muen Song bahkan memulai percakapan dengannya, bertindak seolah-olah mereka teman dekat. Keramahan ini membuat Hobin merasa sedikit lebih nyaman. Namun, Hobin masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa benar-benar tidak dibutuhkan di sana, seperti orang yang mengganggu dan merusak acara jalan-jalan mereka. Kemudian, meskipun enggan, Hobin menemukan alasan untuk pergi. Gio menyaksikan semuanya. Ia berteriak marah, menyebutnya idiot. Mengapa ia menyerah sebelum bertarung? Bagaimana ia bisa memenangkan hati seseorang dengan semangat yang begitu lemah? Hobin beralasan bahwa sebatang kayu busuk tidak seharusnya berani mencoba meraih piring emas. Gadis cantik seperti Bomi pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik darinya. Gio mulai mengutarakan filosofinya tentang cinta layaknya seorang ahli sejati, mengatakan bahwa kau harus berjuang untuk mencapai kebahagiaan sejati. Semangat juang Hobin melonjak. Dia dengan berani menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Bomi lepas ke tangan siapapun. Kemudian, dia berlari langsung menuju Bomi dengan tekad yang tak tergoyahkan untuk memenangkan hatinya. Gio sebenarnya sudah merencanakan sesuatu. Dia bermaksud merekam pengakuan Hobin yang gagal untuk membuat konten baru untuk saluran YouTube-nya. Dia yakin insiden memalukan ini akan mendapatkan banyak penonton. Hobin, yang begitu percaya diri beberapa saat sebelumnya, menjadi seperti kura-kura yang menarik diri ke dalam tempurungnya di depan Muen Song. Muen Song mengatakan bahwa dia memiliki turnamen yang akan datang dan perlu segera berlatih. Petarung itu sangat terkesan dengan Hobin. Dia memuji Hobin karena bertarung dengan cerdas melawan lawan yang lebih kuat. Sebelum pergi, Muen tidak lupa menyebutkan bahwa dia sangat menantikan video Hobin selanjutnya. Akhirnya, mereka memiliki waktu berdua. Jika bukan sekarang, lalu kapan? Hobin mengencangkan otot bokongnya, memutuskan ini adalah kesempatan sempurna untuk mengungkapkan perasaannya. Tangan dan kakinya gemetar, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda kecemasan yang jelas. Dia bertanya tipe pacar seperti apa yang dicari Bomi. Bomi sedikit tersipu mendengar pertanyaan itu. Dia tergagap mengatakan bahwa dia menyukai orang yang jujur. Hobin mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengungkapkan perasaan sebenarnya, tetapi sesuatu mencekiknya, mencegahnya untuk berbicara. Gio yang menyebalkan itu diam-diam merekam mereka dari jauh. Hobin, yang marah, memutuskan dia harus menghadapi Gio sebelum dia bisa mengungkapkan perasaannya. Tetapi sebelum dia bisa menyentuh Gio, seseorang telah mengalahkannya terlebih dahulu. Orang itu tak lain adalah Po. Dia membawa 2 anak buahnya untuk membalas dendam pada Hobin. Preman itu sangat marah dan bersumpah akan membuat Hobin menderita. Kali ini, menghadapi Po, Hobin bukan lagi kelinci yang penakut. Ejekan Po terhadap Bomi baru-baru ini hanya semakin membuatnya marah. Hobin mulai mengingat pelajaran dari guru bela dirinya. Langkah pertama adalah mendapatkan kembali ketenangannya, kemudian memprovokasi lawannya dengan komentar sarkastik dan provokatif. Go menerjang maju dengan pukulan yang kuat. Hobin mengira dia bisa menghindarinya, tapi ternyata tidak semudah itu. Kali ini, jurus andalannya menerima pukulan tanpa merasakan sakit benar-benar dinetralisir. Alih-alih mengincar kepala, dia beralih ke pukulan ke rahang. Po telah menonton siaran langsung Hobin sebelumnya untuk belajar dari kesalahannya.
Hobin menerima pukulan yang menyakitkan itu, kepalanya berputar. Gambaran masa lalu terlintas di benaknya. Hobin adalah korban perundungan yang tipikal. Begitu keadaan sedikit membaik, dia menjadi lengah, dan kemalasannya dalam berlatih menyebabkan hasil yang mengerikan ini. Tiba-tiba, hujan deras turun, dan Hobin meringkuk. Tak berdaya saat para perundung memukulinya tanpa ampun. Hobin memohon kepada Po untuk membebaskan Bomi agar dia tidak menyaksikan tragedi ini, yang justru semakin menghancurkan hatinya. Betapapun rendah hatinya dia, Po tidak peduli. Dia terus memaksa Hobin untuk telanjang agar bisa mempermalukannya di depan umum. Penghinaan Hobin hari ini akan tersebar luas di media sosial. Gio dipaksa oleh Po untuk menjadi juru kameranya. Tiba-tiba, Bomi berlari dan menampar preman itu dengan keras di wajahnya. Citra Bomi yang kuat dan mandiri justru meningkatkan kekaguman Hobin, dan ia menyadari dengan getir bahwa ia tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Lagi pula, ia hanyalah seorang pria lemah dan gagal, tidak mampu melindungi orang yang dicintainya. Hobin setuju untuk menanggalkan pakaiannya seperti yang diminta si pengganggu. Tapi itu tidak berhenti di situ. Dengan berani, ia melepas celana pendek terakhirnya. Hobin memutuskan untuk merusak reputasinya, tetapi pengorbanan itu juga akan menjatuhkan saluran New You di PGO. Si pengganggu tidak menyangka tindakan Hobin ini. Bermain seperti ini akan membuat saluran YouTube-nya diblokir. Sekarang, yang seharusnya takut adalah Pego. Tepat saat itu, Yuen Song datang untuk menyelamatkan keadaan. Dia tahu Ken Hobin tidak akan melakukan hal bodoh. Setelah itu, Yuen Song berurusan dengan para preman yang menyebalkan. Dia berada di level yang berbeda. Ketiga bocah nakal itu langsung dalam sekejap. Setelah berurusan dengan musuh, Yuen Song membawa Bomi pergi dari tempat itu. Ia berkata bahwa Hobin perlu sendirian. Hati Hobin sakit, air mata mengalir di wajahnya. Betapa memalukannya. Hobin dulunya adalah siswa yang optimis dan ceria seperti yang lainnya, tetapi kemudian masalah terus menghampirinya. Pemukulan dari para pengganggu membuat Hobin semakin membenci sekolah. Kemudian, ia mulai membenci dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Po kembali melakukan siaran langsung. Tampaknya komunitas online telah menjadi terlalu lunak. Bahkan orang seburuk itu pun masih diterima dengan antusias. Kali ini, target perundungan adalah Jo. Adapun Hobin, dia mengunci diri di kamarnya dan berhenti pergi ke sekolah. Selain itu, dia memutuskan kontak dengan Bomi. Hobin bertekad untuk berlatih dengan tekun siang dan malam. Dia menonton semua kuliah daring dari guru bela diri amatir itu. Untuk kepulangannya yang akan datang, Hobin bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi orang baru. Hanya kekuatan yang dapat membantunya mengubah kenyataan pahitnya. Pagi ini, Gio dipukuli habis-habisan oleh Po. Po dengan lantang menantang Hobin, mengatakan jika dia begitu berani, dia harus datang ke kelas untuk menyelamatkan temannya. Tepat saat itu, Hobin masuk ke kelas dengan aura arogan yang sama sekali berbeda dari biasanya. Dia telah resmi kembali ke dunia online setelah berhari-hari berlatih, dan Hobin meminta Gio untuk mengambil ponselnya. Saluran 6 hit kembali online setelah hiatus yang panjang. Jika dihitung mundur beberapa hari, Hobin kini telah absen dari sekolah selama sebulan. Gio, tentu saja, memahami kesulitan yang dialaminya. Oleh karena itu, dia berbalik dan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak berteman dengan Hobin. Pria ini bahkan mencoba membujuknya untuk beralih bekerja untuk Jumi. Begitu pria tak tahu malu ini selesai berbicara, Po langsung memukulinya. Munafik pengecut seperti itu memang pantas dipukuli. Sejak saat itu, dia menjadi sasaran penghinaan dari seluruh kelas. Gio hanya pandai merayu, mengikuti arus ketika keadaan menguntungkannya. Sejujurnya, dia tidak ingin seperti ini. Tapi bagi orang lemah seperti dia, itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. BC Go kembali dan lebih tangguh dari sebelumnya. Jumlah pelanggan meroket. Sementara itu, jumlah pelanggan 6 hit telah turun drastis. Hanya sedikit orang yang masih percaya dan berharap akan kembalinya Hobin. PGO juga berharap Hobin segera kembali. Dia punya rencana untuk menggunakan Hobin untuk meningkatkan jumlah pelanggan saluran YouTube-nya hingga 1 juta. PGO membuat kesepakatan dengan Jo. Jika dia bisa membujuk Hobin untuk datang ke kelas, dia akan setuju untuk membiarkan juru kamera kembali bekerja seperti sebelumnya. Gio hanya menunggu kesempatan ini dan segera setuju. Dia bergegas ke rumah sakit untuk mengunjungi ibu Hobin.
Karena mengira dia adalah teman anaknya, ibu Hobin memberikan alamatnya kepada PGO. Kembali ke masa kini, wajah Gio memerah karena dipukuli oleh Po. Ini adalah harga yang harus dibayar karena berani tidak menaatinya. Gio bertekad untuk tidak mengkhianati temannya, tidak peduli seberapa parah ia dipukuli. Berdiri di depan kamera, Gio berteriak agar temannya tidak datang ke kelas untuk menyelamatkannya. Sikap keras kepala ini justru membuat Po memukulinya lebih parah lagi. Mengenang masa-masa mereka di rumah sakit, Ibu Hobin bercerita betapa bahagianya ia karena putranya akhirnya memiliki seorang teman. Sejak saat itu, Hobin pergi ke sekolah dengan lebih ceria dan optimis. Mendengar kata-kata itu, Gio sangat tersentuh dan merasa malu atas pikirannya sendiri yang telah mengkhianati Hobin. Kembali di kelas, Hobin berperan sebagai pahlawan yang datang menyelamatkan temannya. Ia berjalan dengan kesombongan yang tidak biasa. Ia tampak jauh lebih perkasa dari sebelumnya. Semua orang di sekitarnya terkejut karena mereka tidak lagi mengenali Hobin yang mereka kenal. Selama sebulan terakhir, Hobin telah mencurahkan seluruh energinya untuk berlatih bela diri. Seniman bela diri pemula itu menjalani kursus pelatihan selama sebulan dengan banyak latihan yang ketat. Pertama, Hobin fokus pada latihan fisik, mengonsumsi protein dalam jumlah besar secara intensif. Kemudian, latihan mental pun dimulai. Makan banyak berarti berlatih banyak juga. Makanan yang dikonsumsinya perlu diubah menjadi otot. Hobin tidak mengizinkan dirinya beristirahat satu hari pun atau melewatkan latihan. Terakhir, ada kebugaran fisik. Tubuh membutuhkan daya tahan yang baik untuk menghadapi pertempuran yang berkepanjangan. Berenang sangat baik untuk meningkatkan kebugaran fisik. Selain itu, Anda juga perlu belajar cara meninju di bawah air. Ini hanyalah dasar-dasarnya. Untuk pertempuran sesungguhnya, Anda perlu mempelajari teknik bertarung khusus. Teknik ini mudah dipelajari dan sangat efektif. Itulah teknik tendangan panjang dalam MMA. Hobin mempraktikkan apa yang telah dipelajarinya dengan sempurna. Petarung PGO itu menjerit kesakitan. Untuk mengeksekusinya, Hobin harus berlatih menendang 10.000 kali. Semua orang memuji kemajuan luar biasa Hobin. Tujuan dari tendangan rendah adalah untuk menargetkan betis lawan. Hal itu dapat menyebabkan rasa sakit yang berkepanjangan seiring waktu. Bahkan dengan keuntungan sementara, tingkat keterampilan antara keduanya masih sangat berbeda. Hobin memutuskan bahwa melarikan diri adalah strategi terbaik. Bertarung benar-benar tidak seperti kompetisi olahraga. Oleh karena itu, menjaga jarak dari lawan sangat penting. Hobin dengan cerdik menggabungkan pukulan dan tendangan. Dia berlari secepat mungkin, sesekali menendangnya beberapa kali. Kali ini, Po mengangkat kakinya untuk menangkis, berpikir dia telah mengakali Hobin, hanya untuk jatuh ke dalam perangkap lain. Hobin tanpa diduga melayangkan pukulan ke wajah preman itu. Kekuatan pukulan itu membuat Po terlempar ke belakang, dan tangan Hobin berlumuran darah preman itu. Peristiwa ini melampaui imajinasi semua orang yang menyaksikannya. Melihat ini, kedua anak buah Po hendak bergegas membantu bos mereka. Namun, Gio tiba-tiba menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dia dengan lantang mengumpat dan mengancam kedua pembuat onar itu, bersumpah akan membela temannya. "Ayo, kalau kalian berani, aku akan melawan kalian semua." Sikap menantangnya membuat kedua preman itu mundur. Namun, mereka sebenarnya tidak takut berteriak. Yang mereka takuti adalah pendekar bela diri bertubuh tinggi yang berdiri di belakang mereka. Monsong sebesar gunung, matanya menatap tajam dengan niat membunuh. Monsong menepuk bahu Hobin, memujinya dan mengatakan bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang hebat. Air mata kegembiraan mengalir di wajah Hobin. Jadi, semua kerja keras dan latihannya selama sebulan terakhir telah membuahkan hasil. Hobin bersorak dan merayakannya. Dia tidak lupa untuk mendesak semua orang untuk segera berlangganan saluran VialHit-nya dan mengaktifkan notifikasi. Setelah hari yang menentukan itu, PGO tidak punya muka lagi untuk ditunjukkan di sekolah. Kali ini, dia benar-benar hancur dan tidak bisa pulih. Dengan jumlah pelanggan yang terus meningkat, Hobin menerima kancing perak Newt Bu hari ini. Dia dengan tulus berterima kasih kepada para penonton atas dukungan mereka yang berkelanjutan. Hobin memberikan jaket baru kepada ibunya. Ibunya bercerita tentang seorang teman yang mengunjunginya sehari sebelumnya. Saat itulah dia menyadari bahwa orang yang dianggap Hobin sebagai teman sebenarnya adalah muridnya. Secara kebetulan, Gio berdiri di luar pintu dan mendengar semuanya.
Dia dengan marah masuk dan mulai bertengkar dengan Hobin. Dia telah melakukan segalanya untuk Hobin, namun Hobin tidak menganggapnya sebagai teman. Sebenarnya, Hobin tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sudah lama menganggap Gio sebagai teman. Hari ini, Gio menyarankan agar saluran Vial Hit membutuhkan editor profesional. Gio bukanlah seorang ahli di bidang ini, jadi video-videonya cukup membosankan. Saluran tersebut telah berkembang, dan sudah saatnya untuk merekrut seseorang yang tahu cara membuat video yang lebih menarik. Mereka kemudian mengumumkan perekrutan tersebut langsung selama siaran langsung. Pendekatan ini langsung efektif. Seseorang yang mengaku sebagai penggemar berat saluran tersebut melamar posisi tersebut. Awalnya, Gio tidak menyukai orang ini karena cara bicaranya yang terdengar seperti paman parubaya. Keesokan harinya, Hobin mengatur pertemuan dengan editor ini di kelas. Awalnya mereka membayangkan itu adalah seorang pria tua kuno. Tetapi ternyata itu adalah gadis berjaket kuning, orang yang selalu ada ketika Hobin sedang dalam masalah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Gaun, seorang siswi junior. Masalahnya, Gaun dibesarkan di luar negeri, jadi kosakata yang digunakannya sangat terbatas sehingga Gio langsung terpikat. Tanpa pikir panjang, dia segera setuju untuk merekrutnya. Hobin, yang lebih licik daripada temannya, menyarankan agar dia melihat kemampuan Gaun. Kemampuan editing Hobin yang menarik dengan cepat meyakinkannya. Jadi, tim V-Hit mendapatkan anggota baru hari ini. Hobin penasaran mengapa Gaun setuju untuk bergabung dengannya. Gaun menjelaskan bahwa dia telah mengagumi Hobin sejak lama dan diam-diam mengawasinya. Sementara itu, Bomi merasa sedih. Dia kecewa karena Hobin tidak lagi memperhatikannya. Secara kebetulan, Bomi menyaksikan perkelahian di jalan, di mana seorang pemuda yang kurang ajar sendirian mengalahkan sekelompok siswa laki-laki. Pemuda ini jelas menunjukkan sikap arogan dan meremehkan orang lain. Ternyata dia adalah Tae-hun, mantan petarung MMA terkenal. Baru-baru ini, dia dikeluarkan dari sekolah karena sering membuat masalah dan menindas teman-teman sekelasnya. Tun juga merupakan ahli Western Chondo. Awalnya Gio meremehkannya, tetapi itu karena dia belum banyak berpengalaman di dunia. Western Chondo yang Gio ketahui adalah versi olahraga, yang dibatasi oleh aturan dan regulasi. Namun, Western Chondo dalam pertempuran sesungguhnya jauh lebih menakutkan. Pukulan-pukulan berdaya rusak tinggi ini memastikan lawan akan langsung KO. Secara khusus, West Chondo terkenal dengan tendangan tingginya, yang memiliki kecepatan dan kekuatan superior. Yang paling terkenal adalah tendangan belakang khasnya, yang menekankan kecepatan dan ketepatan. Satu tendangan saja dapat menjatuhkan lawan. Gio melakukan langkah yang tidak diantisipasi Hobin. Dia menyatakan bahwa Hobin akan bertarung sampai mati dengan petarung itu. Hobin pucat pasi mendengar berita itu. Dia tidak punya peluang melawan petarung profesional seperti itu. Sepertinya Hobin sudah keterlaluan kali ini. Tae-hun seperti seorang psikopat. Dia tidak hanya menyiksa korbannya secara fisik, tetapi juga menargetkan kesehatan mental mereka. Dia memaksa korban untuk menyaksikan dirinya memukuli teman-teman mereka. Hal ini akan menambah penghinaan dan ketidakberdayaan pada korban, perasaan sakit yang luar biasa yang akan memuaskan si gila. Hobin mengumumkan kepada pemirsa bahwa dia akan membatalkan pertemuannya dengan Tae-hun. Dia dengan jujur mengakui bahwa dia ketakutan, dan yang lebih penting, bahwa dia tidak cukup bodoh untuk masuk ke dalam jebakan maut seperti itu. Tentu saja, Gio bertekad untuk tidak membiarkan Hobin membatalkan kesepakatan seperti itu. Gaun setuju dengan Jo, menambahkan bahwa mereka tidak bisa membiarkan seorang petarung menimbulkan masalah seperti itu. Sementara itu, Tae-hun sedang dalam perjalanan pulang ketika ia disergap oleh 3 preman lainnya. Mereka datang untuk membalas dendam pada Tae-hun atas apa yang telah ia lakukan kepada geng mereka. Namun sebelum mereka sempat melunasi hutang mereka, mereka diserang terlebih dahulu oleh Tae-hun. Ini adalah balas dendam. Tendangan ganda yang dieksekusi dengan sempurna membuat salah satu dari mereka terjatuh ke tanah. Pemimpin geng, yang meremehkan seni bela diri Chono milik Tae-hun, bahkan membual bahwa dia akan membuat petarung lainnya merasa takut. Pemimpin geng menerjang ke depan, tetapi Tae-hun terlalu cepat. Dia menghindar ke belakang pemimpin geng dan melancarkan tendangan belakang andalannya. Segera setelah itu, Tae-hun melayangkan pukulan lain dengan kaki kanannya. Kombinasi itu sangat memukau secara visual dan sangat merusak. Pemimpin geng itu benar-benar pasif melawan lawannya,
dia sekarang menyadari bahwa dia telah berurusan dengan orang yang salah. Pukulan dan tendangan terus-menerus membuatnya pusing, pandangannya kabur, telinganya berdenging, dan wajahnya bengkak, tampak sangat menyedihkan. Pemimpin geng itu membungkuk dan memohon kepada Tae-hun untuk mengampuni dirinya yang malang. Karena lawannya telah menunjukkan belas kasihan, Tae-hun segera mengubah nada bicaranya menjadi lebih lembut. Tae-hun meminta uang 100 yen kepada pria yang lengannya patah itu agar ia bisa bermain video game. Pria itu, ketakutan, langsung memberinya uang. Saat itulah Tae-hun mengungkapkan sifat aslinya yang jahat. Dia dengan brutal memukuli para preman yang tersisa. Setelah memukuli mereka sepuas hatinya, dia menoleh ke pria dengan lengan patah dan menuntut uang. Dia menaikkan tuntutan dari 100 yen menjadi 10.000 yen, lalu menjadi 1 juta yen. Pria dengan lengan patah itu, ketakutan, setuju untuk menurutinya. Dia menyerahkan semua uangnya, hanya agar Tae-hun mengampuni kedua kaki tangannya. Jio merekam semua tindakan keji ini. Tanpa diduga, pria bernama Tae-hun yang mereka temui secara langsung bahkan lebih menakutkan daripada yang dikabarkan. Saat mereka asyik mengobrol, mereka tidak menyadari bahwa Tae-hun telah melihat mereka. Ho-bin dan Ji sedang mendiskusikan sesuatu ketika tiba-tiba petarung itu muncul di samping mereka. Jio dengan cerdik membuat alasan, mengaku sebagai penggemar Tun. Dia menganggap pria itu sangat keren sehingga dia merekam videonya. Tepat ketika dia mengira telah lolos begitu saja, Ga Unun tiba-tiba muncul dan mengacaukan semuanya. Gadis yang berani itu mengatakan dia akan memukuli Tae-hun untuk memberinya pelajaran. Dia biasanya hanya bicara kasar, tetapi ketika dia bertemu Tae-hun secara langsung, dia menunjukkan sifat aslinya. Petarung itu tahu betul bahwa mereka bertiga berada di saluran Fehit belum lama ini. Mereka menyatakan akan memukulinya. Tae-hun dengan dingin menuntut agar Ho-bin memberikan saluran YouTube-nya. Tanpa berkata apa-apa, pria itu menendang Jio dengan keras, menyatakan akan memukuli Jio hingga babak belur agar Ho-bin merasakan keputusasaan. Menyaksikan serangan Tae-hun terhadap Jio, Ho-bin ketakutan. Dia belum pernah melihat orang gila yang begitu dikuasai kekerasan. Meskipun Jio dipukuli dengan brutal, tekadnya tetap kuat. Jio bersumpah dia tidak akan menyerahkan perlengkapan itu kepadanya. Tae-hun tidak bercanda. Dia akan menyiksa Jio sampai mereka menyerah. Ini tidak bisa terus seperti ini. Ho-bin mengambil risiko melawan balik, berharap akan terjadi keajaiban. Sebelum ia sempat melancarkan tendangan rendah, ia malah menerima tendangan di wajah. Ketidakseimbangan kekuatan terlalu besar. Keterampilan bela diri yang telah dipelajari Ho-bin bagaikan permainan anak-anak baginya. Ho-bin tidak punya pilihan. Dengan berat hati, ia harus menerima penyerahan saluran komunikasi itu kepada Tae-hun. Barulah kemudian dia dan temannya kembali dengan selamat. Kesehatan Jio sangat terpengaruh. Tulang rusuknya patah hanya karena satu tendangan. Ho-bin memahami frustrasi Jio saat itu. Dia sendiri tidak ingin menyerah begitu saja. Tetapi pilihan apa lagi yang dimiliki Ho-bin? Berbeda dengan temannya, Jio tetap teguh pada pendapatnya sendiri. Sekalipun ia harus mematahkan beberapa tulang lagi, ia lebih memilih menahan pukulan daripada menyerah pada saluran Nyuye. Jio menjelaskan bahwa ia sangat terinspirasi oleh Ho-bin. Ho-bin adalah contoh yang cemerlang bagi Jio untuk menjadi lebih kuat. Namun Jio sendiri tidak menyangka Ho-bin akan berubah begitu cepat. Ho-bin kini sama sekali tidak memiliki semangat juang lagi. Ho-bin punya alasan sendiri. Tun adalah lawan yang tangguh. Dia benar-benar berbeda dari Po. Apa yang bisa dilakukan seorang siswa SMA biasa melawan seorang petarung profesional? Tak lama kemudian, Ga Unun datang ke rumah sakit untuk mengunjungi kedua seniornya. Jio bersikap optimis seolah-olah dia baik-baik saja. Dia hanya mencoba sedikit membuat gadis itu terkesan, lalu dengan cepat membuat alasan untuk secara halus mengusirnya. Jio menangis seperti anak kecil. Dipukul adalah satu hal, tetapi menyaksikan Ga Unun memukulinya jauh lebih memalukan. Ho-bin mendengarkan dari luar pintu, ikut merasakan perasaan temannya, karena dia sendiri pernah mengalami perasaan menyakitkan itu. Tekad Ho-bin semakin kuat. Dia tidak lagi merasa takut pada petarung itu. Keesokan harinya, Ho-bin pergi untuk menghadapi Tae-hun, tetapi kali ini dalam sebuah permainan video. Kemenangan dalam permainan itu membuat Tae-hun marah, jadi Ho-bin datang untuk mengumumkan bahwa dia akan memberinya pukulan, tetapi dengan satu syarat, Tae-hun harus mengalahkannya dalam duel bulan berikutnya. Dengan provokasi yang cerdik,
Hobin berhasil meyakinkan Tae-hun untuk menyetujui proposal tersebut. Malam itu, Hobin meminta bantuan Master Bela Diri Ayam untuk pelajaran tentang bagaimana orang biasa dapat mengalahkan petarung Tono. Rahasianya sederhana, cegah lawan menggunakan kakinya. Kunci kemenangan terletak pada pengendalian lingkungan. Pertarungan harus berlangsung di ruang sempit dengan permukaan yang licin. Hobin memutuskan untuk melawan Tun di hari hujan di sebuah gang sempit. Meskipun tendangan rendah Hobin berguna di ruang sempit, itu tidak cukup untuk mengalahkan lawannya. Untuk meningkatkan peluangnya menang, ia perlu mempelajari teknik bergulat. Ini adalah strategi balasan paling efektif melawan petarung yang sangat mengandalkan kaki mereka. Hobin memulai dengan latihan gerakan seluruh tubuh di bawah air. Memanfaatkan hambatan air membantu meningkatkan kekuatan otot dan stamina. Hari ini, dua temannya datang ke rumahnya mencari Hobin. Entah mengapa, dia meringkuk di belakang lemari seperti babi panggang. Diketahui bahwa ini adalah latihan khusus yang dirancang khusus untuk memperkuat otot perut. Ga Unun memperhatikan sesuatu di kamar Hobin yang tampak seperti kantong sampah besar. Itu juga merupakan peralatan yang ia gunakan untuk berlatih gerakan gulat. Sebulan telah berlalu dengan cepat, dan tenggat waktu untuk duel terakhir semakin dekat. Lebih dari siapapun, Hobin berharap hujan deras turun hari ini. Hobin sebaiknya mengikuti kursus membuat ritual pemanggilan hujan. Mungkin itu akan berhasil, karena sepertinya takdir sedang mempermainkannya dengan kejam. Bahkan ramalan cuaca memprediksi tidak akan hujan selama 2 minggu ke depan. Cuaca cerah dan terik ini praktis merupakan akhir dari segalanya bagi Hobin. Semua rencananya hancur total. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, hasilnya sudah jelas. Tiba-tiba, Hobin lari entah kemana. Apakah dia berencana melarikan diri? J23, dengan keempat kakinya, mengejar temannya sambil memegang kamera. Tae-hun sangat gembira. Setelah berhari-hari menunggu, kesempatan untuk berhubungan seks akhirnya datang. Dia merasa puas dan bangga ketika Hobin tiba-tiba muncul dan menyiramnya dengan air. Jika tidak hujan, dia akan membuatnya sendiri. Kamar mandi adalah medan pertempuran ideal Hobin. Ini adalah kasus di mana kebutuhan adalah taktik terbaik. Kamar mandi adalah ruang yang sangat sempit, dan lantainya selalu licin. Hobin mengambil inisiatif untuk menyerang, mengincar keuntungan. Tapi Tae-hun bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia langsung meninju wajahnya. Serangan itu begitu cepat sehingga Hobin tidak sempat bereaksi. Dia memang petarung MMA kelas atas. Bahkan tanpa tendangan, tinjunya tetap merupakan senjata yang ampuh. Tae-hun mencengkeram leher Hobin dan menamparnya berulang kali. Kini giliran Hobin untuk melakukan serangan balik, dengan cepat melayangkan tendangan rendah ke betis lawannya. Hobin sudah siap. Sepatu yang dikenakannya anti-selip. Selain itu, selama sebulan terakhir, ia telah belajar cara bergerak di lantai basah. Hobin telah berlatih dengan tekun hingga menguasainya. Jio terkejut dengan kelincahan Hobin. Bahkan tanpa sepatu anti-air, ia bisa bergerak dengan lancar di lantai basah. Dengan nama Po, dia bisa saja melarikan diri, tetapi dengan Tun, itu benar-benar sia-sia. Hobin melanjutkan serangannya dengan tendangan rendah ke betis. Sebelum melancarkan pukulan itu, dia berteriak keras. Jaio mengutuk temannya, heran bagaimana dia bisa sebodoh itu. Tidak ada yang meneriakkan nama jurus yang akan mereka gunakan dalam pertarungan. Hobin sama sekali tidak peduli. Dia berteriak keras sekali lagi sebelum melancarkan serangannya. Jio berpikir sejenak sebelum memahami niat temannya. Dia melakukan ini untuk mengalihkan perhatian lawannya. Hobin berteriak bahwa dia akan melakukan tendangan rendah, lalu tiba-tiba mengubah arah dan menyerang. Dia sangat percaya diri dengan pukulan kuat ini. Dia sudah banyak berlatih akhir-akhir ini. Hobin pernah mencobanya sebelumnya dengan PGO tetapi gagal. Saat itu dia masih kurang berpengalaman dan belum menguasai tekniknya. Untuk melakukannya dengan benar, dia harus mencengkeram dan menarik kuat otot betis di belakang lutut. Upaya kedua ini secara mengejutkan berhasil, mengakibatkan Tae-hun terlempar ke lantai. Selanjutnya, ia menggunakan teknik menjatuhkan yang telah diajarkan oleh guru Ga. Ia menyelipkan tangannya di bawah kerah baju Tae-hun, lalu meraih pakaiannya dan menariknya dengan keras, menguncinya di tempat untuk mencegahnya melarikan diri. Terakhir, ia menyilangkan lengannya untuk meremas sekuat mungkin. Teknik meremas silang ini memberi tekanan pada arteri karotis. Jika ditahan selama 10 detik, dapat membuat lawan pingsan.
Tae-hun terkekeh pelan, mengejek anak laki-laki itu karena hanya seorang amatir. Tae-hun berdiri dan menjatuhkan Ho-bin ke tanah. Ternyata dia sengaja membiarkan anak laki-laki itu jatuh. Apa yang lebih menyakitkan daripada membangkitkan harapan hanya untuk memadamkannya? Selanjutnya, dia mengambil sepatu tahan air Ho-bin. Penjahat terkenal ini telah berpura-pura kalah hanya untuk mendapatkan kesempatan mencurinya. Tendangan darinya pasti akan berakibat fatal. Kenyataan itu sangat pahit. Semua latihannya sia-sia. Ho-bin telah kehilangan semua harapan untuk memiliki kesempatan melawan Tun. Dia menundukkan kepala dengan sedih, meminta maaf kepada penonton karena telah menaruh kepercayaan padanya. Ho-bin tiba-tiba teringat bahwa Tun hanya mengambil sepatu tahan air kanannya, yang berarti dia akan menggunakannya sebagai tumpuan untuk melakukan tendangan dengan kaki kirinya yang bukan kaki dominannya. An memilih serangan yang membuat Ho-bin pusing. Rentetan tendangan tanpa henti diarahkan kepadanya, akhirnya menjatuhkan Ho-bin dengan pukulan terakhir. Hasilnya jelas, An menuntut agar Jio memenuhi kesepakatan mereka. Namun, Ho-bin dengan keras kepala menolak untuk menyerah. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya, bangkit, dan terus bertarung. Kondisi fisiknya yang membaik selama sebulan terakhir memungkinkannya untuk menahan serangkaian serangan mematikan. Ho-bin berdiri dengan penuh percaya diri dalam posisi siap di balik pintu kamar mandi. Bahkan Bomi pun tak percaya dengan kegigihan Ho-bin. Tae-hun dengan belak-belakan bertanya kepada Ho-bin, "Apakah kau rela mempertaruhkan nyawamu hanya demi sebuah saluran YouTube?" Ho-bin dengan percaya diri menjawab bahwa ia tidak pernah bertarung demi uang, tetapi demi kehormatannya dan kehormatan teman-temannya. Ho-bin menggunakan taktik provokatif untuk memprovokasi Tae-hun agar menyerang. Tae-hun membalas dengan tendangan belakang. Tiba-tiba, Ho-bin menghindari pukulan itu dengan mulus, mengayunkan dirinya ke kusen pintu, lalu melompat ke arahnya untuk melakukan cekikan silang kedua. Kali ini, semuanya berjalan jauh lebih lancar. Tae-hun terstunned, tidak percaya akan kekalahannya. Di matanya, Ho-bin hanyalah seorang yang lemah. Tingginya bahkan kurang dari 1 meter dan beratnya kurang dari 50 kg meskipun memakai popok. Bukanlah berlebihan untuk mengatakan bahwa pertarungan ini seperti belalang yang mencoba menggulingkan gerobak. Namun, orang yang tampaknya lemah ini berhasil mengalahkan seorang petarung profesional. Perasaan memalukan ini adalah sesuatu yang tidak pernah ingin dia alami lagi. Dia mengingat kembali hari ketika dia kalah dalam pertandingan di ring. Kekalahan pahit itu akan selamanya terukir dalam benaknya. Tepamole adalah tindakan berjabat tangan untuk menandakan menyerah. Ini adalah penghinaan terbesar bagi seorang petarung karena mereka mengakui kekalahan mereka di depan banyak penonton. Tae-hun, yang dianggap sebagai iblis, telah menanamkan rasa takut pada banyak siswa. Namun kini ia dikalahkan oleh seseorang yang dianggap jauh lebih rendah. Ho-bin bahkan seorang pemula. Jio sangat gembira atas kemenangan itu. Ia mengatakan kepada temannya bahwa datang ke sini saja sudah cukup. Sebenarnya, ini bukanlah arena profesional. Tidak ada lonceng yang dibunyikan, dan tidak ada wasit yang datang untuk menghentikannya. Ho-bin mengabaikan apapun yang terjadi di sekitarnya. Dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada serangan itu. Bahkan jika Tae-hun memohon untuk menyerah, Ho-bin tidak akan peduli. Dia menghitung sampai 10 detik, hanya melepaskan cengkeramannya ketika lawannya benar-benar kelelahan. Detik ke-10 telah berlalu. Petarung itu sekarang tidak sadarkan diri. Dalam mimpinya, ia teringat akan citranya yang buruk di ring MMA, yang dulunya merupakan kebanggaan Konfederasi Seni Bela Diri Barat. Namun kemudian semua kehormatannya hancur setelah kekalahannya dari M. Yuen Song. Tun terbangun dan mendapati Ho-bin dan Jio memegangi kakinya. Kebangkitannya yang tiba-tiba membuat mereka berdua ketakutan. Tun, yang marah, mencekik Ho-bin dan mengancam akan memukulinya. Ho-bin sebenarnya tidak bermaksud jahat. Dia mengembalikan jam tangan itu kepadanya. Tampaknya itu adalah kenang-kenangan penting baginya. Tatapan Tae-hun melunak. Dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Pria ini mengakui kekalahannya dari Ho-bin. Ini benar-benar kemenangan ajaib bagi seorang yang diremehkan. Kemenangan yang tak seorang pun sangka mungkin terjadi. Gaun sedang di rumah mengedit video untuk pertandingan baru-baru ini, dan hanya dalam 1 malam, video tersebut meraih 3 juta penayangan. Baru-baru ini, seorang pria gemuk yang tampak seperti orang mesum sering mengganggu Bomi di tempat kerja. Bomi berusaha membatasi kontaknya dengan pria itu sebisa mungkin. Dia cukup khawatir. Ho-bin dulu selalu siap membantu kapanpun dibutuhkan.
tapi sudah lama sekali kami tidak saling menghubungi. Pria gemuk ini, Mangi, memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Dia bisa menggendong babi seberat lebih dari 100 kg di pundaknya tanpa masalah. Dia dulunya adalah pegulat tradisional Korea. Pria Mi ini juga mulai mencoba menembus pasar New York. Dia percaya bahwa mengalahkan bintang yang sedang naik daun, Hobin, akan memberinya lebih banyak ketenaran untuk saluran YouTube-nya. Meskipun menang, cedera akibat tendangan Taehoon masih menyebabkan Hobin merasakan sakit yang terus-menerus selama beberapa hari. Dia memuji Taehoon sebagai lawan yang benar-benar berbeda dari yang lain. Hobin merasa sedikit kasihan pada Taehoon. Sepertinya pria ini menyimpan rahasia yang tidak bisa ia bagikan kepada siapapun. Terlepas dari kekalahan menyakitkan melawan Hobin, Taehoon mendapatkan banyak penggemar wanita. Wajah tampannya saat tergeletak di tanah sangat diminati oleh para wanita. Jio berkomentar bahwa jika pria ini bergabung dengan pasar Newubu, dia pasti akan menjadi sangat terkenal. Namun, Tun tampaknya tidak terlalu tertarik untuk melakukan itu. Di sudut lain, Gaun sedang berkonsentrasi mengerjakan pekerjaan rumahnya ketika dia diganggu oleh sekelompok penonton. Mereka adalah orang-orang yang membuat konten murahan ala Korea. Mereka merekam ekspresi ketakutannya tanpa izin. Kelompok ini menargetkan Gaun karena dia bekerja untuk Hobin. Ketenaran Hobin akhir-akhir ini membuat orang-orang ini kesal. Ketua kelompok, Hon, dengan lantang mengumpat Hobin dengan kasar. Gaun, yang marah, bergegas maju untuk membela kehormatan seniornya. Tanpa diduga, kedua Onono menggunakan teknik menerima pukulan tanpa merasakan sakit untuk menangkis pukulan Gaun. Editor itu dengan patuh menundukkan kepalanya, tidak berani melawan mereka lagi. Tepat ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir, Jio bergegas masuk untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Dia memiliki ekspresi tenang dan percaya diri di wajahnya, tetapi begitu pertarungan dimulai, dia benar-benar gagal. Dia tergeletak telungkup di tanah, bersiap menerima pukulan lain dari Hobin, pemimpin kelompok yang muncul entah dari mana dengan sikap dingin dan arogan. Namun, ia langsung merasa gentar melihat para preman bertubuh besar itu. Masing-masing lebih tinggi darinya, belum lagi jumlah mereka yang jauh lebih banyak. Hobin tahu ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, jadi ia ide untuk berpura-pura berbahaya seperti Taehoon. Tapi itu semua hanya omong kosong. Hobin tidak mungkin memiliki sikap seorang petarung sejati. Tepat ketika dia akan dipukuli, Myuen Song datang untuk menyelamatkan keadaan. Ga Unun memberitahu kedua kakak laki-lakinya tentang geng preman itu. Saluran mereka bernama Tertawa di Pusar, yang menghususkan diri pada konten yang sangat vulgar. Tetapi semakin tidak berbobot konten mereka, semakin populer mereka. Baru-baru ini, jangkauan mereka meningkat secara signifikan. Jio tidak kompeten tetapi sangat banyak bicara. Pria yang sedang berbicara dengan seorang gadis itu dengan lantang mengkritik Hobin karena terlalu lemah, sehingga membiarkan orang lain mengalahkannya. Hobin kemudian menyemangati Gaun, berjanji bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia akan menghadapi mereka. Hobin senang karena dia dan Myuen Song menjadi jauh lebih dekat akhir-akhir ini. Tetapi ketika nama Bomi disebutkan, ekspresi Hobin langsung berubah muram. Myuen Song menyarankan agar Hobin berinisiatif menghubunginya, alih-alih terus menghindarinya. Perasaan rendah diri Hobin mencegahnya untuk menghadapinya. Sementara itu, Bomi sangat khawatir pria gemuk mesum itu akan melakukan sesuatu padanya. Apalagi, dia bekerja shift malam hari ini. Kemunculan Hobin mengejutkannya. Pemuda yang malu itu ingin memperbaiki hubungan mereka. Bomi mengerutkan kening dan memarahinya karena mengabaikannya selama 2 bulan terakhir. Dia tiba-tiba berbalik tanpa berbicara lebih lanjut kepadanya. Hobin mengerti sepenuhnya mengapa dia marah padanya. Dia merasa pantas mendapatkannya. Tanpa sengaja, Bomi memperhatikan beberapa tulisan acak di tangan Hobin. Apa kau melakukan itu untuk mengingatkan dirimu sendiri agar bersikap sopan? Melihat Hobin begitu gugup sungguh menggemaskan. Bomi mencoba menyembunyikan senyumnya dan terus berpura-pura masih merajuk. Kemudian dia bersikeras menyuruh Hobin pergi agar dia bisa kembali bekerja. Hobin langsung mengerti bahwa Bomi sebenarnya tidak membencinya. Perasaan itu begitu jelas, sehingga mustahil untuk menyembunyikannya. Bomi berbalik dengan ekspresi ketakutan. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada Hobin mengapa dia mempekerjakan editor wanita yang begitu imut. Hobin, yang naif, menjawab bahwa dia hanyalah seorang karyawan.
Dia sudah cukup bingung ketika tiba-tiba Gaun muncul. Kehadiran Gaun hanya membuat keadaan semakin rumit. Bomi jelas cemburu dengan penampilan Gaunun yang cantik. Hobin terdiam, tidak tahu harus berkata apa agar tidak mempermalukan diri sendiri. Gaun dengan cepat menyadari masalah Hobin. Dia menjelaskan bahwa Bomi salah paham. Hubungan mereka murni profesional, tidak ada yang lebih dari itu. Gaun menambahkan bahwa Hobin sering menyebut Bomi di depan semua orang. Penanganan situasi yang bijaksana oleh Gaun menyelamatkan Hobin dari kekalahan yang memalukan. Memanfaatkan kesempatan itu, Hobin mengungkapkan perasaan sebenarnya. Dia dengan tulus berbagi bahwa dia ingin berdamai dengan Bomi. Bomi adalah orang yang tepat yang ditunggu-tunggu Gaun, dan dia dengan senang hati menerima tawaran rekonsiliasi tersebut. Dan begitulah, setelah sekian lama berpisah, keduanya kembali dekat. Suatu hari, saat berjalan santai di jalan, Bomi diganggu oleh sekelompok preman yang menyeringai lebar. Lelucon konyol mereka menyebabkan dia jatuh ke tanah. Lebih buruk lagi, mereka sama sekali mengabaikannya dan hanya fokus membuat konten omong kosong mereka. Bom terdiam melihat para idiot tak berotak itu. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Hari ini, karena punya waktu luang, Hobin dan kelompoknya memutuskan untuk melihat aksi-aksi baru apa yang akan ditampilkan oleh grup komedi penguji pusar itu di saluran mereka. Tidak seperti video mereka di luar sana, video penguji pusar mereka biasanya cukup sopan. Hobin bahkan lebih terkejut bahwa mereka memiliki 700.000 pelanggan di saluran mereka, meskipun membuat konten yang tidak masuk akal. Gio harus mengakui bahwa orang-orang ini memiliki ide dan eksekusi yang sangat rumit untuk konten mereka. Itu membuktikan bahwa mereka cukup terampil, bukan main-main. Ada alasan mengapa pemirsa menyukai video seperti itu. Saat mereka sibuk menjelek-jelekan, mereka tidak menyadari bahwa para preman ini telah berada di belakang mereka selama beberapa waktu. Mereka mengkritik saluran Hobin, mengatakan bahwa itu jauh lebih rendah kualitasnya. Hobin sangat marah karena ejekan mereka, tetapi tidak berani membalas, jadi dia hanya berpura-pura tuli dan membiarkan mereka menggodanya. Kelompok pria yang menertawakan ejekan pusarnya itu bosan dan pergi. Gio kemudian angkat bicara, mengatakan bahwa konten mereka tidak berkelanjutan. Jika mereka terus membuat konten seperti ini, sifat asli mereka pada akhirnya akan terungkap. Lalu semua penggemar mereka akan berpaling dari mereka, dan mereka akan bangkrut. Hobin tiba-tiba menerima pesan dari Bomi. Dia terkejut mengetahui bahwa Bomi sedang dirawat di rumah sakit. Kecelakaan baru-baru ini membuat kaki kanan Bomi harus dipasangi gips. Bomi menceritakan seluruh kejadian kepada Myun Song, menjelaskan bahwa orang-orang bodoh dari New York itulah yang bertanggung jawab. Hobin, yang berdiri di luar pintu, mendengar semuanya dan sangat marah. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan membalas dendam pada badut-badut itu. Hobin mengirim pesan teks kepada Bomi, tidak ingin dia mendengarnya. Pertama, dia meminta maaf karena bukan orang pertama yang menemaninya di rumah sakit. Hobin mendoakan agar Bomi cepat sembuh. Selama ini, badut-badut yang menyeringai itu telah menyebabkan banyak masalah baginya dan teman-temannya. Menyentuh Bomi adalah puncaknya, dia tidak akan mundur lagi. Kali ini, dia akan menunjukkan kepada mereka seperti apa tinjunya. Hobin pulang untuk mempelajari video seorang seniman bela diri pemula tentang taktik melawan banyak lawan sekaligus. Temannya tiba-tiba menyela pikirannya, kau yakin bisa mengalahkan seluruh geng itu? Hobin tidak cukup bodoh untuk melawan Nguyen dan seluruh kelompoknya. Alih-alih konfrontasi langsung, dia menemukan solusi cerdas. Sikap acuh tak acuh baru-baru ini justru meningkatkan kemerosotan moral mereka yang memposting konten memalukan. Konten murahan mereka telah ditingkatkan menjadi lebih menjijikan dan vulgar. Mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan penayangan dan suka. Daftar video omong kosong mereka terus bertambah, mendatangkan jutaan penayangan. Hobin memperhatikan detail-detail yang dibuat orang-orang itu dengan saksama. Dia yakin bahwa semua video itu adalah video rekayasa. Jika diperhatikan lebih teliti, akan terungkap banyak kejanggalan. Misalnya, dalam video lelucon lift, gadis itu tidak menekan tombol apapun untuk naik. Sangat mungkin dia hanyalah seorang aktris yang disewa oleh mereka. Mirip dengan video Hono yang ditangkap karena merokok, menurut Gio, mereka melaporkan ke polisi bahwa Hono adalah buronan, dan menggunakan kesempatan itu untuk merekam penangkapannya. Terlepas dari itu, semua ini adalah trik canggih yang dapat menipu orang biasa.
Saat mereka mendiskusikan rencana untuk mengatasi situasi tersebut, Jumi secara proaktif mendekati mereka, menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan Hobin. Taktik Jumi tidak berbeda dengan taktik sekelompok badut. Dia menyarankan mereka membuat video prank di mana Hobin akan menumpahkan kopi ke kemeja putihnya. Jumi sangat bersemangat, percaya bahwa konten kotor seperti itu pasti akan menarik banyak penonton. Hobin, tentu saja, tidak akan pernah menjual dirinya untuk konten semacam ini. Dia memang butuh uang, tetapi tidak sampai sejauh itu. Hobin mengusir Zumi. Jika dia mau, dia harus mencari grup komedi tes pusar dan mengajak mereka bergabung. Seperti yang diharapkan, Jumi bergabung dengan kelompok yang beragam itu. Penampilannya yang menarik semakin menarik perhatian penonton untuk komedi tes pusar tersebut. Mereka mengusulkan kemitraan jangka panjang dengannya. Jumi tidak ragu dan langsung setuju. Video-video rekayasa semacam ini dengan mudah menipu penonton. Mereka tertawa dan bercanda di antara mereka sendiri, mengatakan bahwa para penonton ini benar-benar bodoh, tertipu oleh video rekayasa mereka berulang kali. Uang terus mengalir masuk. Pemimpin kelompok, Hono, mengumumkan bahwa mereka sedang merencanakan ide yang berani untuk bersaing langsung dengan saluran Vial Hit. Mereka sama sekali tidak takut pada Hobin, apalagi mereka sudah lama membencinya. Kedua Onono bersikeras bahwa tidak mungkin Hobin bisa mengalahkan Taehun. Sudah pasti 100% bahwa mereka berdua telah bersekongkol untuk merekayasa pertarungan itu. Mirip dengan pertarungan Hobin sebelumnya, semuanya palsu. Rencana Hono adalah untuk mengungkap kebenaran. Kalau begitu, citra Hobin akan hancur total. Dia tidak akan bisa menghasilkan uang dari Neo lagi. Mendengar ini, Jumi merasa sedikit takut. Orang-orang ini jauh lebih berbahaya dari yang dia kira. Begitu Jumi mengatakan ingin mengundurkan diri, mereka mengancamnya. Sebelumnya, dia diam-diam merekam Jumi yang menjelek-jelekan pemirsa saluran tersebut. Dengan video yang memberatkan ini di tangan, Honseo dapat dengan mudah memanipulasi Jumi untuk berpihak kepada mereka. Jumi juga cerdik. Dia menggunakan taktik yang sama untuk menekan Honseo. Jumi mengungkapkan bahwa dia sebenarnya memiliki kesepakatan dengan Hobin. Tepat saat itu, ketiga anggota grup Enam Hit muncul, tampak seperti gangster Hong Kong. Hobin dengan berani menyatakan bahwa hari ini dia akan mengungkap semua kebenaran tentang mereka. Kelompok Hono bahkan lebih terkejut ketika Hobin tiba-tiba tampak jauh lebih tinggi dari biasanya. Auranya juga sangat mengintimidasi. Beberapa hari sebelumnya, master bela diri amatir itu telah mengajarinya teknik khusus yang disebut memamerkan auranya. Mudah dipahami bahwa di dunia hewan, terkadang makhluk yang lebih kecil dan lemah pun masih bisa mengintimidasi makhluk yang lebih besar dari mereka. Hobin menerapkan teori ini dalam praktiknya. Di dalam hatinya, Hobin gemetar, tetapi ia tetap harus menunjukkan sikap superior. Aktingnya ini membuatnya mendapatkan kekaguman dari Hai Onseo. Tepat ketika keadaan tampak tenang, sepatu platform Hobin tanpa sengaja terlepas. Situasi tiba-tiba berbalik. Onseo dan gengnya segera mengejarnya ke gang sempit. Hobin menggunakan gerakan kaki lingbonya untuk bergerak sangat cepat. Jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Strategi Hobin sederhana. Dia akan menggunakan ruang terbatas ini untuk menciptakan pertarungan 1 lawan 1. Hobin melayangkan tendangan rendah ke masing-masing dari mereka. Versi Hobin kali ini benar-benar berbeda. Selama sebulan terakhir, dia telah dengan tekun berlatih tendangan itu sebanyak 10.000 kali. Kerusakan yang ditimbulkan melebihi daya tahan orang biasa. Mereka yang terkena tendangan itu kemungkinan besar tidak akan bisa berjalan normal. Mon Song dan murid-muridnya yang lain menyaksikan pertandingan itu di layar. Guru Muen Song juga mengamati dan sangat menghargai kemampuan Hobin. Dia memancarkan aura yang sangat kuat, cukup untuk membuat lawan menyerah. Kembali ke Hobin, jantungnya berdetak sangat cepat, perasaan gembira yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Tampaknya ini disebut anglanin. Itu merangsang Hobin, membuatnya semakin bersemangat untuk bertarung. Tiba-tiba, seorang anggota perempuan dari geng penguji pusar ditaklukkan oleh Gauen. Hai Onono, pemimpin geng tersebut, dengan cerdik menggunakan ini sebagai alasan untuk mundur secara terhormat. Mereka membenarkan keputusan mereka dengan mengatakan bahwa mereka hanya setuju untuk membiarkan Hobin pergi kali ini demi keselamatan teman perempuan mereka. Pertempuran Hobin berakhir dengan cepat seperti itu. Meskipun dia telah menang, dia merasa tidak bahagia. Sebuah hasrat aneh muncul dalam diri Hobin.
Hasrat itu mendorongnya untuk terlibat dalam lebih banyak perkelahian. Popularitas saluran Viol meroket. Video terbaru mereka meraih lebih dari 2 juta penayangan hanya dalam 1 minggu. Jumlah pelanggan meningkat drastis. Sementara itu, para pelaku prank tes pusar menghadapi reaksi keras, memaksa mereka untuk menghapus saluran mereka. Bomi mendapat giliran kerja larut malam hari ini. Ia tanpa sengaja bertemu dengan pria gemuk bernama Mangi yang sedang mengikutinya. Wajahnya yang menyeramkan jelas menunjukkan nafsu. Tepat saat itu, Yuen Song datang untuk menyelamatkan temannya. Yuen Song sedang merencanakan sesuatu yang istimewa hari ini. Alih-alih berkelahi seperti biasanya, ia mulai meraba-raba kedua payudara montok pria gemuk itu. Bomi, yang berdiri di dekatnya, merasa malu atas perilakunya. Mon Song punya alasan melakukan itu. Tampaknya dia sangat memahami gaya bertarung Mangi. Mon Song tahu bahwa pertarungan hari ini akan sangat sulit, bahkan untuk seorang petarung MMA papan atas. Tetapi perbedaan berat badan yang sangat besar merupakan kerugian utama. Mangi dengan mudah menjatuhkan Mon Song ke tanah, lalu melayangkan pukulan-pukulan telak dengan lengannya yang besar. Pertandingan hampir mencapai titik tegang ketika Hobin tiba-tiba muncul seperti anjing gila. Dia khawatir dengan Bomi dan bergegas mendekat. Kemudian, Mi mengangkat Hobin ke udara. Sebelum dia sempat mengeluarkan suara, Mi menjatuhkannya. Disiplin gulat tradisional Sizeum menghargai pegulat dengan fisik yang besar. Di usianya yang baru 17 tahun, Mi telah menjadi atlet bintang di cabang olahraga ini. Selain berlatih, ia gemar mengejar gadis-gadis cantik. Namun, ia selalu ditolak mentah-mentah oleh mereka karena perilakunya yang agak mesum. Sedangkan Hobin, ia dipermalukan oleh kekalahan memalukannya malam sebelumnya. Ia sangat tersinggung sehingga ia bersembunyi di lemari dan menolak untuk keluar. Ia sangat kecewa pada dirinya sendiri, bahkan lebih pahit lagi karena kalah di depan orang biasa. Untungnya, polisi tiba tepat waktu. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi padanya. Hobin merenungkan semua lawan yang telah ia kalahkan sebelumnya. Sang Magi adalah tantangan terbesar yang pernah ia hadapi. Dia benar-benar monster, tidak mungkin mengalahkannya. Gio menyemangati temannya untuk tetap optimis. Tidak ada yang memaksanya untuk melawan pria gemuk itu. Berpura-pura saja tidak terjadi apa-apa untuk menenangkan pikirannya. Dia pikir itu sudah berakhir. Tapi dia tidak tahu bahwa pria berwajah Mangi itu sedang merekam pertarungan kemarin. Hanya dengan mengalahkan Hobin, saluran New Yu-nya telah mendapatkan jumlah pelanggan yang signifikan. Dengan penampilan seperti ini, penggemar Fehit akan menuntut penantang Yama. Mereka pasti akan meminta Hobin untuk membalas dendam pada pria gemuk itu. Lebih dari siapapun, Hobin memahami bahwa situasinya telah di luar kendali. Suka atau tidak suka, pertandingan ulang harus terjadi. Gio dengan cepat datang menyelamatkan temannya. Dia menjelaskan kepada penonton bahwa itu semua hanyalah kesalahpahaman. Gio mengarang berbagai alasan untuk menghindari pertengkaran yang tidak diinginkan ini. Hobin diam-diam berterima kasih kepada Joe karena telah ikut campur. Berkat itu, dia tidak perlu lagi bertengkar dengan Mangi. Hobin seharusnya senang akan hal ini, tetapi sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk terus bertengkar. Hal itu membuatnya tidak bisa tidur. Hobin menenggelamkan kepalanya ke layar ponselnya, mencari hiburan. Secara kebetulan, dan tanpa niat apapun, video seorang seniman bela diri amatir muncul. Hobin menelusuri semua video di saluran itu, tetapi tidak satu pun yang menunjukkan kepadanya cara mengalahkan seorang pegulat. Selain itu, Hobin tidak ingin berkelahi dengan pria gemuk itu hanya akan merepotkan. Namun, hati dan pikirannya berada dalam konflik yang hebat. Sesuatu di dalam diri Hobin sepertinya mendorongnya untuk menerima duel ini. Dia ingat bagaimana, dalam setiap pertarungan, energi Anglanin melonjak di dalam dirinya, memberinya perasaan gembira yang tak terlukiskan. Hobin menegaskan bahwa dia selalu berpikir dia bertarung untuk melindungi Bomi, tetapi pada kenyataannya, dia bertarung untuk memuaskan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Hobin secara aktif melacak Mangi di pasar tempat dia bekerja. Dia menelepon temannya, Gio, untuk segera datang dan merekam. Pertarungan sengit akan segera dimulai. Gio terkejut, tidak percaya apa yang didengarnya. Hobin mengakui bahwa zat Ailanin mengendalikannya. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia kecanduan berkelahi. Hobin menentang segala rintangan untuk menemukan lawannya, Mangi.
Pria gemuk itu memandang Hobin dengan jijik. Pertarungan macam apa yang bisa dilakukan orang ini? Hobin meniru Yuan Song dengan menggosok lehernya dengan tangannya. Hobin datang ke sini karena dia telah mempelajari pelajaran baru dari master bela diri amatir. Pelajaran selanjutnya, bagaimana seorang pemula dapat mengalahkan seorang pegulat. Beberapa hari sebelumnya, Hobin telah menemui Tae-hun untuk meminta belajar bela diri darinya. Dia ingin diajari teknik tendangan khasnya. Tae-hun awalnya menolak dengan keras, tetapi setelah melihat antusiasme yang membara di matanya, dia harus mengubah pikirannya dan mengangguk setuju. Kembali ke kenyataan. Tendangan rendah Hobin sama sekali tidak berbahaya bagi lawannya. Betis pria ini setebal pilar. Sekeras apapun dia menendang, itu tidak berpengaruh padanya. Hobin tersentak menyadari bahwa ia telah bertindak bodoh. Siu mengharuskan para pegulat untuk melatih kaki mereka sekuat pilar. Dengan kecepatan seperti ini, ia akan kalah. Hobin melanjutkan ke langkah kedua. Ia meningkatkan kecepatannya dan berlari secepat mungkin. Bertahan hidup adalah prioritasnya. Jio mengamati dari kejauhan. Ia berpikir Hobin pasti punya rencana untuk berlari seperti itu. Sama seperti pertarungan sebelumnya melawan kelompok penguji pusar, mundurnya ini adalah bagian dari rencana Hobin. Ini hanyalah penilaian yang keliru. Pada kenyataannya, para pegulat sium sudah terbiasa dengan lari jarak jauh. Hobin tiba-tiba berhenti untuk melayangkan pukulan ke wajah Mi. Saat Mi sedang mempercepat langkahnya, meskipun pukulannya tepat sasaran, kerusakan yang ditimbulkan sangat kecil. Mani dengan mudah mengunci kedua lengannya. Jarak di antara mereka terlalu jauh. Seberapa keras pun Hobin berusaha, dia tidak bisa menyulitkan lawannya. Di mata Mani, dia hanyalah mainan tak berguna yang bisa dengan mudah dilempar ke sana kemari. Hobin terus mencoba melakukan serangan balik dengan cekikan. Tetapi tidak seperti Tae-hun, tubuh pria gemuk ini terlalu besar baginya untuk melakukan apapun. Semua keterampilan bertarung yang telah dipelajarinya sama sekali tidak berguna melawan Mangi. Bahkan sebelum dia sempat melayangkan satu pukulan pun, dia sudah dipukuli habis-habisan oleh Mangi. Mangi mengangkat Hobin dan melemparkannya dengan keras ke tanah. Hobin mulai menyesali pilihannya itu. Apakah ada cara agar dia bisa berjalan lagi? Karena sekarang, dia jelas tidak punya kesempatan, bahkan sekecil apapun. Kali ini semuanya dipertaruhkan. Hobin menyeret dirinya berdiri, bersiap untuk melepaskan jurus bela diri Chononya. Hobin ingat persis apa yang telah diajarkan Tae-hun kepadanya. Pertama, dia mempercepat gerakannya ke belakang. Kemudian, dia melayangkan tendangan kuat, yang secara tak terduga membuat lawannya terpental. Kisah ini bermula bertahun-tahun yang lalu. Tae-hun sangat kecewa dengan kemunduran aliran bela diri Chono. Tidak ada lagi yang benar-benar menekuni seni bela diri ini. MMA menjadi tren baru, menarik semua praktisi seni bela diri. Gurunya, yang juga ayahnya, kini harus mengajar matematika sepulang sekolah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tae-hun membenci perubahan pada ayahnya ini. Apakah taekwondo tidak berguna tanpa masa depan? Tae-hun telah menekuni seni bela diri ini sepanjang hidupnya, dan dia bersumpah akan membuktikan kepada ayahnya betapa kuatnya seni bela diri ini. Usaha Hobin membuahkan hasil yang luar biasa. Tendangannya yang kuat secara tidak sengaja mengenai Peter, putra lawannya. Dia tidak bermaksud begitu, maaf. Dia pikir dia bisa mengalahkan Mangi, tetapi pria gemuk itu malah semakin marah. Mangi mengangkatnya ke udara untuk memberikan pukulan terakhir, dan Hobin tanpa sengaja meraih wignya. Peristiwa tak terduga ini membuat kedua belah pihak terdiam. Alih-alih melanjutkan pertengkaran, mereka duduk dan berbicara layaknya teman. Mani mencurahkan isi hatinya. Ia pernah berpikir bahwa menjadi pegulat terkenal akan membantunya lebih dekat dengan wanita-wanita cantik. Namun kemudian, kenyataan pahit menghantamnya. Meskipun menjadi bintang, ia tetap melajang. Mangi hanya memiliki satu keinginan sederhana, menemukan pacar sebelum ia benar-benar botak. Mangi sangat khawatir tentang rambutnya, selalu membawa banyak suplemen penumbuh rambut di tasnya. Hobin merasa simpati padanya. Lagi pula, Mangi memiliki masalahnya sendiri, dan ia bukanlah orang mesum seperti yang dibayangkan Hobin. Mangi pada dasarnya orang baik. Dia pernah menantangnya berduel karena mengira Mangi adalah seorang penguntit. Mangi sama sekali tidak berpengalaman dalam hal merayu. Dia bersikeras bahwa semua yang dia lakukan didasarkan pada apa yang dia pelajari dari panduan kencan jenius ini.
Percakapan yang jujur itu mengarah pada pemahaman yang lebih baik di antara mereka. Hobin percaya bahwa Mangi bukanlah orang jahat. Dia hanya putus asa dan bertindak gegabah. Bahkan, dia patut dikasihani. Mata ketiga anak laki-laki itu berkaca-kaca, seolah mereka memahami kesepian satu sama lain. Mangi mengatakan bahwa dia tidak akan bisa memiliki pacar, dan bahwa dia akan berhenti dari pekerjaannya di Nyubu. Mangi menerima takdir tragisnya, tetapi secercah optimisme tiba-tiba muncul kembali. Hobin menunjukkan kepadanya komentar-komentar positif di siaran langsungnya. Semua orang telah mendengar pengakuan tulusnya. Mereka semua memberinya kata-kata penyemangat, tetap kuat, jangan menyerah. Air mata Mangi kembali menggenang. Namun kali ini, itu adalah air mata kebahagiaan. Impian memiliki pacar masih menyimpan harapan. Kisah Mangi yang menyentuh hati membuat banyak penonton meneteskan air mata. Hanya dalam waktu singkat, kisah ini menjangkau 3 juta orang. Saluran YouTube-nya juga mendapatkan 220.000 pelanggan sebagai hasilnya. Gio sangat gembira. Tiba-tiba, wajahnya berubah pucat saat menerima kabar yang sangat penting. Sementara itu, Hobin dengan gembira berjalan-jalan di jalan karena ia akan segera melunasi semua utangnya. Ibu Hobin sangat gembira atas keberhasilan putranya. Ia mendesak Hobin tentang bagaimana ia bisa mendapatkan begitu banyak uang. Hobin merasa gugup dan tidak tahu bagaimana menjawab dengan tepat. Ia tidak ingin ibunya khawatir tentang bagaimana ia mencari nafkah. Tiba-tiba, perawat masuk untuk mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Ternyata ia ingin memberitahunya bahwa seseorang telah menawarkan diri untuk mendonorkan ginjal kepada ibunya. Hobin sangat gembira. Ibunya akan segera pulang. Hobin berbagi kebahagiaan ini dengan teman-teman dekatnya. Mereka yang selalu mendukungnya melewati berbagai kesulitan. Dan dengan demikian, perjalanan panjang dan penuh tantangan Hobin secara resmi berakhir di sini.